Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema Semangat Muda. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayat firman Tuhan di dalam kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal 37 ayat 25. Demikian bunyinya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan, ataupun keturunannya meminta-minta roti. Amin. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu yang terkasih, di sini pemazmur hendak menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan, penyertaan Bapa Yahweh itu kekal selamanya. Tuhan selalu menjagai kita. Tuhan selalu melindungi kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Terkadang kitalah yang justru meninggalkan Tuhan. Kalau kita berbicara tentang orang tua, karena di sini dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Ini tentu saja berbicara hanya masalah fisik, saudara. Tetapi untuk spiritnya tidak boleh menjadi tua, saudara. Tetapi semangatnya harus semangat muda. Ya. Nah, ayo kita renungkan sejenak. Pernahkah kita mendengar perbincangan antara lansia, antara orang tua dengan orang tua, antara orang muda dengan orang muda? Pasti temanya berbeda, saudara. Saya suka memperhatikan kalau orang tua berbincang-bincang, apalagi baru berjumpa, dia pasti akan bertanya, kamu cucunya berapa? Ya, kamu sakit apa? Ya. Apakah teman kita itu masih hidup atau sudah mati? Saya punya grup SMA, saudara. Walaupun saya tidak tercantum di sekolah itu. Tetapi saya melihat di grup itu beberapa kali turut berduka cita. Satu demi satu meninggalkan dunia ini. Artinya kehidupan kita yang tidak kekal, kita perlu membuat sebuah pertanyaan. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Kalau saya perhatikan, orang-orang lansia kalau sudah bicara penyakit, kok merasa layak untuk mendapatkan penyakit itu, saudara. Sangat jarang sekali kalau kita melihat atau mendengar lansia berbincang-bincang lalu berkata, kamu pernah nggak pergi ke Singapura? Oh pernah, saya begini-begini. Pernah nggak kamu ke Israel? Pernah nggak kamu ke Eropa? Jarang sekali orang yang berbincang-bincang seperti itu, saudara. Mesti yang dibicarakan hal-hal yang sifatnya negatif. Tentang penyakit, tentang kehidupan masa lalu, hutangnya berapa, selalu seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jarang pula ada orang yang berkata, kamu tahu nggak, kalau aku baru bangun rumah loh, untuk anakku nuansanya nuansa oriental. Jarang orang berbincang-bincang seperti itu. Kamu tahu nggak, kalau kondisi dunia ini seperti ini, pengetahuan lansia itu dalam. Sangat jarang sekali, saudara. Seolah lansia itu sudah kehabisan visi dan impian. Yang ada hanya menyusahkan orang lain, sampai-sampai ada pemikiran kalau sudah lansia, saya siap untuk menjadi penghuni panti werda. Seolah-olah seperti itu, saudara. Tapi coba kita melihat, di dalam kitab suci, ada lansia
namun mentalnya itu tidak pernah berubah. Siapakah dia? Tidak lain adalah Kaleb, saudara. Saya sangat suka dengan Kaleb ini. Saya bacakan ayatnya di dalam kitab Yosua pasal 14 ayat 7 sampai 11, demikian bunyinya. Saudara perhatikan kalimat demi kalimat. Aku seorang yang berumur 40 tahun. Ketika Moshe hamba Yahweh itu mengutus aku dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku membawa kabar kepadanya seperti yang ada dalam hatiku. Namun, saudara-saudaraku yang pergi bersamaku membuat tawar hati bangsa ini, sedangkan aku dengan segenap hati mengikuti Yahweh Elohimku. Lalu Moshe bersumpah pada hari itu dengan berkata, sesungguhnya tanah yang di atasnya kakimu telah menginjak, itu akan menjadi warisan bagimu dan bagi keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah sepenuh hati mengikuti Yahweh Elohimku. Dan sekarang, lihatlah, Yahweh telah memelihara hidupku, sebagaimana dia berkata, ini sudah 45 tahun sejak Yahweh mengucapkan firman itu kepada Moshe, sementara orang Israel mengembara di padang belantara. Dan sekarang lihatlah, perhatikan saudara, hari ini aku telah berusia 85 tahun. Namun hari ini aku sekuat seperti pada waktu Moshe mengutus aku. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang, baik untuk pergi keluar maupun masuk ke dalam. Ini kita lihat bagaimana Kaleb memiliki mental yang bersemangat muda. Usianya mungkin sudah 80-an tahun, saudara. Ya, tetapi semangatnya adalah semangat muda. Kalau saya berhenti sampai di sini, kita perlu buat sebuah pertanyaan untuk kita masing-masing. Apakah semangat kita itu masih sama? Apakah cinta mula-mula kita itu masih tetap ada dalam diri kita? Atau cinta mula-mula itu sudah berakhir, atau semakin merosot karena terkikis oleh usia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat dari 7 sidang jemaat, ada satu hal yang membuat hati Tuhan itu susah, yaitu ketika jemaat Tuhan meninggalkan kasih mula-mula. Cinta mula-mula itu sudah mulai luntur. Jadi kita perlu memperhatikan Kaleb. Sekalipun usianya sudah tua, tetapi dia masih memiliki energi yang sama dengan 40 tahun yang lalu. Visi dan impian itu tidak pudar. Lalu kalau dipertanyakan, bagaimana dengan visi dan impian kita? Apakah visi dan impian itu macam-macam ya saudara arahnya? Ada visi dan impian arahnya ke kekayaan. Ada visi dan impian yang arahnya ke pekerjaan Tuhan. Ada visi dan impian yang mengarah kepada pemberdayaan diri, macam-macam. Nah, oleh karena itu, apakah visi dan impian kita itu masih ada atau sudah mulai pudar? Ada beberapa hal yang menjadi tips untuk kita, yaitu jadilah pendoa syafaat untuk keluargamu. Ini bagi kita yang mungkin sudah sering sakit-sakitan. Bukan berarti kita tidak punya potensi.
potensi saudara pergunakan, yaitu doa. Jadilah pendoa syafaat untuk keluarga saudara, untuk bisnis anak saudara, atau untuk kehilat ini. Jadikan diri kita itu dekat dengan Bapa Yahweh. Setia beribadah, karena sebentar lagi kita akan masuk dalam kehidupan yang sebenarnya. Kita harus menyadari kematian seseorang itu bukan akhir dari segalanya. Tetapi kematian seseorang itu justru awal dari segalanya. Saudara ada di sudut yang mana? Apakah saudara ada di Samayim atau saudara ada di neraka? Ditentukan hari ini. Karena kita tidak tahu kapan hari kematian kita. Dan yang kedua, jadikan hidup itu tidak menyusahkan anak-anak. Selama pikiran tidak tertuju pada hal-hal yang negatif, seperti penyakit, kelemahan tubuh, maka kita akan memiliki semangat muda, spirit kita akan kuat, saudara. Jangan kita anggap, ya memang sudah wajar lah ya kalau saya tua, sakit-sakitan. Pertanyaan saya, ada enggak orang tua yang sehat? Ya, kalau ada, kenapa kita tidak pilih yang itu saja? Iya toh Bapak Ibu? Saya ingin pagi ini menyemangati baik yang tua maupun muda. Jangan sampai kita berpikir, ya sudahlah wajar lah, namanya juga orang sudah lansia. Di Indonesia ini ketetapan lansia itu umur 60, saudara. Tapi bagi saya tidak. Sekalipun saya usianya sudah 64, tapi saya bukan lansia. Saya pemuda, saudara. Ya boleh tepuk tangan, enggak masalah. Ya. Loh sekarang kalau saya berpikir seperti ini salah atau tidak? Ya tidak. Daripada ya usia saya memang sudah sekian, suruh gimana lagi, wajar toh kalau saya sakit-sakitan. Tidak. Kita harus punya semangat yang tinggi. Kita tunjukkan potensi kita untuk memberikan yang terbaik bagi Bapa Yahweh. Ya. Jadi jangan kita dumeh lansia lalu bikin susah anak-anak. Ya. Biasanya kalau lansia itu identiknya apa saudara? Ngompolan, ya kan? Diajak ke sana kemari juga susah, cerewet. Itu kan identik dari lansia. Tapi saya ingin kita semua fisik boleh lansia, tapi mentalitas adalah mental kaum muda, saudara. Haleluya. Dan yang ketiga, yang harus ada di dalam diri kita adalah banyak-banyaklah mengucap syukur, jalani hidup ini dengan ikhlas. Maka kehidupan kita akan memancarkan aura yang bagus. Saya setiap saat mengucap syukur, saudara. Saya duduk di ruang tamu, saya katakan Tuhan, saya bersyukur. Saya mendapatkan tempat yang layak. Saya naik ke atas, saya juga Tuhan, saya bersyukur untuk pastori yang Engkau berikan. Dimanapun kita berada, kita mengucap syukur, saudara. Saat setir mobil, kita juga mengucap syukur karena aku toh masih bisa mengendarai mobil. Jadi dengan kita mengucap syukur, maka kita akan memancarkan aura yang cerah. Bukan isinya keluhan melulu. Saya berharap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, tidak ada yang hidupnya berisi keluhan-keluhan belaka. Amin. Ayo kita semangat, saudara. Semangat muda. Bukan semangat kayak kerupuk. Hanya kalau mendapatkan firman Tuhan semangat, nanti beberapa hari kemudian gembos lagi.
Kita tidak seperti itu, saudara. Kemudian yang keempat, apa yang harus kita lakukan? Jalani hidup ini dengan santai. Jangan mudah tersinggung. Tinggalkan kesan-kesan yang indah bagi generasi di bawah kita. Khususnya dengan keluarga besar kita. Sehingga ketika sekali waktu kita dipanggil Tuhan, generasi di bawah kita akan berkata, orang ini menjadi contoh teladan bagi kita. Tapi kalau hidup kita isinya ngeluh, tersinggung, marah-marah, maka ketika kita mati, generasi kita, peristiwa ini sudah aku tunggu cukup lama. Enggak nyaman bukan? Kadangkala kalau diomongin para lansia ini, dua blek saudara. Apalagi kalau sudah tuli, ya, udah budek, dablek sisan saudara. Yang akan membuat yang muda itu jadi jengkel, saudara. Diajari yang benar enggak mau. Tapi kita perlu belajar, saudara. Selama kita bertekad, aku punya semangat muda. Apa yang kita katakan itu terjadi dalam hidup kita. Kita belajar. Memang saya akui, orang kalau sudah berusia lanjut, kadangkala mata juga bular. Tidak ada salahnya kalau saudara berkata kepada cucu saudara, tolong dong bacain kitab suci. Saudara mendengar, cucu bisa membaca, akan membuat cucu kita malah jadi dekat sama Tuhan. Enggak perlu marah-marah, saudara. Sering kali saya mengamati dan saya mempelajari, lansia itu identik dengan marah, ngompol, budek. Ya. Tapi kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh di tempat ini, kita akan menjadi lansia yang punya potensi besar. Kemudian yang kelima, apa yang perlu kita pikirkan? Yaitu jangan pernah kita mengingat masa lalu yang bernuansa negatif. Kebanyakan lansia, apalagi saya dulu ingat ya, ada jemaat di sini yang usianya itu 103, yaitu Mbah Marto. Saya ingat betul, kalau saya datang yang dia ceritakan masa lalu zaman Belanda. Dan saya akui ingatan orang ini dahsyat sekali. Peristiwa-peristiwa yang ada di Jogja, di jalan apa dia hafal semuanya. Itu masih bagus saudara, karena mengingat sejarah. Lah kalau yang diingat itu adalah keburukan cucu-cucunya, keburukan anaknya, lalu diwer-wer ke sana kemari. Ini akan sangat buruk, saudara. Jadi jangan mengingat masa lalu yang negatif. Jangan pernah berharap anak memberikan balasan kepada kita. Justru seharusnya kita memberikan kesan indah kepada anak-anak setelah kita mati, kita menjadi teladan bagi mereka. Sering kali saya mendengar orang tua yang berkata begini, dari kecil dibesarkan, setelah besar, sukses, nggak inget sama orang tua. Kalau saya kok nggak pernah tuh punya pemikiran kayak begitu. Saya punya keyakinan bahwa sampai saya lansia, saya mati pun, saya justru harus bisa tetap menopang anak-anak saya. Sekalipun mereka sudah sukses. Itu baru pemikiran yang naik, bukan pemikiran yang menurun. Amin, Bapak Ibu. Ya. Jadi saya ingin pagi hari ini kita semua, ini saya baru bicara tentang lansia. Nanti di akhir saya akan berbicara tentang yang muda. Sekarang yang keenam, kebanyakan lansia itu selalu identik dengan cerewet, banyak ngomong,
nyusahin anak-anak. Sekarang kita buktikan bahwa kita itu lansia yang berbeda. Usia emas bukan usia lajang. Bentuknya sama tetapi memiliki kualitas. Ya, artinya gini, kita ini usianya emas. Emas ini kan bentuknya kuning, saudara. Tetapi ada enggak benda yang bentuknya sama tapi sebetulnya bukan emas? Ada banyak. Orang suka ngomong itu emas palsu. Tapi kita akan betul-betul memiliki mental yang emas, saudara. Sepulang dari kehilat ini, saudara akan menjadi manusia yang berbeda. Sehingga buat anak saudara itu kagum. Kenapa ya? Mbah Kakung, Mbah Putri ini sekarang kok mentalnya berubah. Loh itu kan malah jadi baik, saudara. Jangan sampai nanti anak cucu berkata, ke gereja, ke kehilat, tiap hari ajak hidupnya kayak begitu aja. Bikin susah. Enggak boleh begitu, saudara. Kita harus tunjukkan bahwa kita itu berbeda dengan lansia yang ada di luaran sana. Amin. Sekarang yang ketujuh. Apa yang ada di pikiran saudara dengan usia yang saudara miliki saat ini? Kalau saya tanya kepada saudara, kira-kira yang ada di pikiran saudara, yang khususnya yang sudah lansia, itu pikiran saudara kemana kira-kira? Halo? Ada yang berani jawab? Kalau tidak ada, saya sendiri yang jawab. Orang menganggap saya lansia, emang gua pikirin. Tapi mental saya adalah mental anak muda. Mental saya bukan mental lansia, tapi mental anak muda yang memiliki semangat yang tinggi. Energik, pikiran jernih, suka belajar, dan berani menghadapi tantangan. Seberat apapun tantangan, percayalah, selama kita dekat dengan Bapa Yahweh, kitalah yang tampil sebagai pemenang. Sekarang yang ke-8, jangan menyusahkan anak dengan hutang sana, hutang sini. Di Magelang ada orang yang seperti itu, saudara, sampai rumahnya dijual, ambil sikap untuk berubah. Kita sudah tahu untuk menggunakan hukum Loa. Pergunakanlah, percayalah bahwa saudara akan hidup sebagai lansia yang mandiri dan dikagumi anak-anak. Ada satu orang, saya tidak sebut namanya. Dia ini kalau WA saya, itu isinya hanya minta uang. Hanya minta uang. Nanti dia tunjukkan nomor rekeningnya, tunjukkan kesusahan dia. Seperti itu. Dan itu sudah berlangsung lama, tidak pernah saya membalas. Karena saya membaca saja, itu sudah merasakan energi negatif. Nah, orang-orang yang jenis seperti ini, mau dikasih berapapun akan terus meminta. Nah, ini mental-mental yang macam kayak gini nih harus dihapus. Amin. Lawang kita punya Tuhan yang Maha Kuasa kok. Ngapain harus minta-minta terus ke sana kemari? Nanti giliran tidak mendapat, dihakimi. Katanya punya kasih, mana buktinya? Ini kan repot kalau kayak gini, saudara. Makanya kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh harus sadar. Nanti setiap berapa bulan sekali, nanti dia WA lagi. Dan WA-nya selalu sama. Kalau enggak kontrakan habis, dia sakit, terus berputar-putar seperti itu. Sekali waktu saya kasih, ya sudahlah, siapa tahu dia berhenti. Enggak berhenti juga. Artinya apa? Mental yang harus diperbaiki.
Apa enaknya sih minta-minta, saudara? Kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh menyadari, karena saya maklum juga karena orang ini belum kenal Bapak Yahweh. Saya kasih tahu tentang nama Yahweh, tetap aja Arab Yunani, jawabnya Arab Yunani terus. Lama-lama jadi jengkel juga saya, saudara. Diajari nggak ngerti-ngerti juga. Kenapa sih susah amat sih panggil nama Bapak Yahweh dan Yeshua HaMashiach? Sudah tak kasih video, sudah tak omongi, kamu masih masih senang panggil nama Arab Yunani ya. Minta lagi, nama Arab Yunani muncul lagi, saudara. Saya bilang ini orangnya dendeng banget ya, nggak bisa diajak belajar, saudara. Maka saya ingin kita harus lebih sungguh-sungguh. Kalau saudara melihat di Singapura, saudara berhenti di Bandara Changi di Singapura, saudara akan menemukan begitu banyak lansia di sana. Ada yang jadi tukang ngepel, ada yang jadi tukang dorong, troli. Mereka diberdayakan, saudara-saudara. Dan di bandara, saya pernah coba ngecek, ya, lansia itu bayarannya berapa di bandara di Changi. Ya. Itu ternyata gajinya $30 Singapura. Itu 294.000. Bukan per bulan, tapi per jam. Saudara. Hebat enggak? Mereka diberdayakan. Karena ide ini dicetuskan oleh mantan Perdana Menteri Singapura, yaitu Lee Kuan Yew. Dengan tujuan agar lansia itu tidak cepat pikun, saudara. Karena diberdayakan. Enggak bisanya cuman duduk, ungkang-ungkang kaki, kipas-kipas, minta apa harus selalu ada. Kalau tidak ada marah-marah, tidak begitu. Pernah enggak saudara berhenti di Singapura memperhatikan para lansia di sana? Banyak sekali lansia. Bahkan di jalanan pun ada yang masih jadi tukang sapu jalanan. Rata-rata mereka orang-orang tua, saudara. Di dalam kitab Yesaya 46 ayat 4. Ayat ini cukup terkenal dikatakan, bahkan sampai masa tuamu, aku adalah dia, dan sampai kepala beruban, aku akan menggendong. Aku telah melakukannya dan aku akan menanggung, dan aku akan menggendong dan akan menyelamatkan. Kenapa saya katakan jangan berharap kepada anak, menantu, cucu atau siapapun, karena Tuhan sendiri sudah menanggung kehidupan kita. Ayo kita belajar, khususnya para lansia. Karena kita harus menjadi fisik boleh tua, tapi semangat muda. Makanya saya kasih tema semangat muda. Semangat muda itu bukan cuma hanya bisa loncat-loncat begitu. Tidak, tapi bukan cuma fisik, tetapi mentalitas kita juga mentalitas anak muda. Pernahkah saudara merenung bahwa orang-orang yang kita jumpai saat ini sebentar lagi akan kita tinggalkan dan kita akan masuk ke negeri cahaya? Bertahanlah, kita bisa jumpa kembali atau kita akan sama-sama rapture. Artinya apa, saudara? Jangan gampang bertengkar. Lansia itu identik mudah bertengkar. Enggak tahu apa yang ada di pikiran mereka. Tersinggung sedikit ngamuk. Ya. Jangan mudah bertengkar. Karena orang-orang yang saudara lihat saat ini, sekali waktu kelak akan saudara tinggalkan.
Bagaimana seandainya Tuhan bicara kepada kita, Lukas, hari ini adalah hari terakhir engkau hidup di dunia ini. Apa yang akan kita lakukan? Kita berpikir seperti itu, saudara. Maka ada pepatah dunia yang mengatakan, kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, berpikirlah hari ini adalah hari terakhir. Tetapi ketika engkau berbisnis, berpikirlah bahwa hidupmu masih 1000 tahun lagi. Jadi dengan gaya berpikir seperti itu, semangat kita akan semakin tinggi. Kemudian yang ke-12, pertanyaan yang sangat penting bagi kita. Sudah berapa jiwa kita bisa persembahkan kepada Bapa Yahweh? Atau sebaliknya, kita justru membuat jiwa-jiwa itu malah meninggalkan Tuhan. Ayo kita tanya pada diri kita masing-masing. Sudah berapa jiwa saya bawa orang untuk datang beribadah di tempat ini? Apakah mungkin saudara bilang, aku enggak bisa? Ya terus cari sampai saudara dapat. Kalau saja saudara ambil komitmen, dalam 1 tahun minimal aku bisa bawa 1 jiwa, dan semua jemaat punya komitmen yang sama, maka hanya dalam hitungan 3-4 tahun, kehilat kita akan penuh sesak dengan jiwa-jiwa yang baru. Tapi kadangkala 5 tahun, 10 tahun, 1 jiwa pun tidak pernah kita bisa bawa. Atau justru sebaliknya kita menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang muda. Dan sekarang, yang terakhir yang ke-13, yang merasa masih muda. Nah ini sekarang saya tujukan kepada yang muda. Jangan saudara pikir, wah ini khotbahnya Pak Lukas khusus untuk orang tua. Ya, rasain lo orang tua. Saya juga bicara untuk anak muda. Yang merasa muda, tunjukkanlah bahwa sekalipun muda, tetapi memiliki potensi yang berguna bagi kerajaan Elohim. Di dalam kitab Melehim Alef atau 1 Raja-Raja pasal 3, ayat 7-9 dikatakan, ini ucapannya Salomo. Perhatikan baik-baik, saya bacakan sebagai ayat yang terakhir. Maka sekarang ya Yahweh Elohimku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku sangat muda dan aku belum berpengalaman. Dan hambamu berada di tengah-tengah umatmu yang telah engkau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang berpengertian untuk mengadili umatmu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini? Di sini Salomo menyadari bahwa dia tidak punya pengalaman apa-apa. Namun bukan berarti dia tidak bisa memimpin bangsa yang besar. Dan nyatanya dari semua kerajaan yang pernah dipimpin oleh raja-raja sebelum dan sesudahnya, tidak pernah ada kejayaan seperti jayanya Raja Salomo. Kekayaan itu ibarat emas seperti batu koral adanya. Kekayaannya super dahsyat. Bahkan pernah sekali waktu dia dikunjungi oleh Ratu Sheba dari selatan. Dan Ratu Sheba itu terkagum-kagum dengan berkata, yang aku lihat lebih dari apa yang aku dengar. Biasanya iklan itu lebih baik dari faktanya. Iklannya luar biasa, tapi faktanya ya cuman kayak begitu. Tapi Ratu Sheba sempat mengagumi Salomo dengan berkata, yang aku dengar belum seberapa dibanding faktanya.
Ini sangat luar biasa. Sekali lagi, sekalipun muda, kita perlu belajar dari Salomo. Ya. Karena apa? Salomo di usia muda dia mengalami kesuksesan yang sangat luar biasa. Walaupun kita tidak perlu mencontoh hal yang buruk dari Salomo. Karena ketika dia mendapatkan banyak istri, dan saya perlu kasih tahu saudara, agar kita memiliki pemahaman yang baik. Salomo memang istri dan gundiknya itu sampai 1.000 orang. Tapi bukan berarti pikiran Salomo itu hanya pada soal seks belaka, tidak sama sekali. Kalau dia mendapatkan banyak istri, itu sebetulnya adalah upeti dari para raja yang ditaklukkan. Jadi jangan sampai seperti pemahaman orang lah, istri Salomo kok sama gundiknya begitu banyak 1.000, lalu gilir bagaimana? Jangan berpikir begitu saudara. Itu hanyalah upeti. Tetapi apa yang dikagumi oleh Salomo hanya satu orang perempuan yang dikenal dengan Putri Sulamit. Hubungan percintaannya itu menjadi gambaran atau simbol dari percintaan antara manusia dengan Tuhan yang ditulis dalam kitab Syir Hasyirim atau kitab Kidung Agung. Namun demikian ada satu hal yang sangat tidak boleh kita contoh, yaitu Salomo memiliki toleransi yang sangat tinggi. Sehingga membuat istri-istrinya yang adalah orang-orang non-Yahudi. Mereka membawa berhala-berhala masuk ke dalam istananya. Disitulah awal kehancuran Salomo. Orang toleransi boleh-boleh saja saudara. Dan itu harus. Tapi kalau sudah masalah iman, tidak bisa. Iman kita masing-masing. Prinsip juga harus kuat. Tapi kalau kita toleransinya terlalu tinggi, sehingga membuat bukan pengajaran kita keluar, tapi yang dari luar kita masukkan ke dalam. Itu sangat berbahaya. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh harus punya tekad yang kuat. Iman saya tak akan tergoyahkan dengan kondisi dan keadaan seperti apapun. Ini yang harus kuat kita pegang, saudara. Sehingga sekali waktu kelak, ketika sangkakala berbunyi, kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai, dan kita akan bersatu di negeri cahaya. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah kami yang berusia lansia maupun kami yang berusia muda, kami akan tetap memiliki potensi, tetap bisa memberikan yang terbaik untuk Bapa Yahweh. Meteraikan firman ini di dalam hati kami semua. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Tidak ada pengumuman, kita akan akhiri kebaktian kita. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmereka. Amin. Kan Yehi Rosa. Yair Yahweh panau eleka.
위훈에가 아멘. Ken Yehirotsa. 예사야훼 빠나오 엘리카 와야셴 레하 샬롬. Amin. Ken Yehirotsa. Baruk atapair ufaruk atapetate. Kau akan diberkati di kota maupun kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nekau, friatmat kau fri fahem teka shekar ala peka westero coneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyartika, diberkatilah pakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata baboy kau, faruk ata berseteha, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua Hamasya berruah hakodes kile olam faid. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat Salom, selamat pagi, selamat pulang. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Yom Velaila. Yahweh yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasya untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasya di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.